Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmi Ramandasari Saraja SMH dengan perkuliahan tindak pidana khusus dengan topik tindak pidana korupsi atau tipikor. Jadi kita membahas mengenai pencucian uang, ya. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana ya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ya. Jadi proses pencucian uang berdasarkan teori, ya. Sebelum saya masuk lagi ke materi, Bapak Ibu tolong jangan lupa absensi di kolom komentar video YouTube saya, tuliskan nama lengkap dan NPM, ya. Dan jangka waktu absensi 3 hari sejak hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar, ya. Oke. Proses pencucian uang berdasarkan teori, yang pertama ada namanya placement, yaitu penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan. Lalu ada namanya layering, memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan atau audit trail, ya, asal-usul dana. Kemudian ada namanya integration, ya, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman, ya. Oke, jadi ada beberapa teori placement, layering, dan integration. Lalu konsep dasar dan mekanisme kerja rejim anti pencucian uang, ya. Jadi paradigma baru, ya, follow the money, hasil kejahatan sebagai blood of the crime. Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan, ya. Efektivitas penegakan hukum atau pencegahan tindak pidana menambah sanksi, ya, atau penghukuman, ya. Kemudian ini pelaku dari rejim anti pencucian uang ada pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, Ditjen Bea Cukai, PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga eksternal, ya, baik domestik maupun internasional. Jadi ada strukturnya. Silakan nanti Bapak Ibu lihat bahan materi yang telah saya share ke Komting di file kelima, ya, judulnya TPPU, ya. Lalu ada aspek-aspek penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada namanya kriminalisasi TPPU di pasal 3. Jadi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, ya, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya, asal usul harta kekayaan, dibina dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun, denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ini hati-hati Bapak Ibu, ya, kalau dikasih uang tiba-tiba sama teman atau saudara, ya, rekening kita jumlahnya banyak, ya, harus ditanyakan tuh uang dari mana dan untuk apa. Lalu tiba-tiba kita dikasih proyek atau dikasih perusahaan atas nama kita, nanti kelihatan itu kita terseret kalau kita nggak nanya, ya Bapak Ibu. Jangan karena dikasih cuma-cuma terus nanti kita nggak peduli, ya. Keselamatan diri kita perlu dijaga, jangan asal terima-terima aja. Oke, tindak pidana pencucian uang di pasal 3 ada subjek hukumnya yaitu orang perseorangan atau korporasi. Kemudian objeknya adalah harta kekayaan. Nah, di sana ada mens rea. Mens reanya apa? Diketahui, patut diduga, ya, dari hasil tindak pidana. Mens reanya apa lagi? Menyembunyikan asal usul, menyamarkan asal usul. Jadi mens rea ini artinya niat jahat, ya. Ini saya perjelas terkait actus reus. Actus reus itu perbuatannya. Apa yang dilakukan? Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, kemudian menghibahkan ya, dan perbuatan lain yang ada di unsur pasal 3 yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau di unsur pasal 4 ya, subjeknya itu sama, orang perseorangan dan korporasi, kemudian harta kekayaan itu adalah sebagai objek. Jadi kalau mens reanya itu diketahui, patut diduga dari hasil tindak pidana. Nah, aktus reusnya apa? Menyembunyikan, ya, menyamarkan. Apa yang disamarkan? Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak kepemilikan yang sebenarnya. Ya. Di pasal 5. Subjek hukumnya orang perseorangan, korporasi, kemudian objeknya apa? Harta kekayaan. Ada mens rea. Mens rea di situ disebutkan apa? Diketahui, patut diduga dari hasil tindak pidana. Aktus reusnya atau perbuatannya apa? Menggunakan atau commission, ya, menerima atau menguasai atau omission. Apa yang digunakan, apa yang diterima atau dikuasai? Yaitu penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran. Ya. Nah, jadi tindak pidana asal diatur ya di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada sekitar 26 jenis tindak pidana. Ya, diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, ya. Perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, ya, yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Ya, ini tindak pidana asalnya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita beralih ke hukum acara penanganan TPPU. Ada namanya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Dikatakan sudah inkrah ketika tidak ada upaya hukum lain dari para pihak ya. Ini diatur di pasal 68 Undang-Undang TPPU. Jadi untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Ini di pasal 69 Undang-Undang TPPU. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah yang pertama, alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana yaitu 184 KUHP. Kemudian yang kedua, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa ya, dan dokumen ya, dari pasal 73 Undang-Undang TPPU. Jadi yang dimaksud dengan dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar ya, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar. Kemudian peta, rancangan, foto, sejenisnya. Kemudian yang ketiga, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Ini diatur di pasal 1 angka 16 Undang-Undang TPPU. Nah, ini penyidikan diatur di pasal 74-nya ya. Nah, untuk kewenangan melakukan penyidikan ada Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, ya, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai. Jadi bukan hanya Polri dengan Kejaksaan ya, tapi ada beberapa instansi lain yang terlibat dalam proses penyidikan. Nanti diatur di pasal 75 ya, Undang-Undang TPPU.
Nah, kalau penuntutan ini wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja, jadi itu sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P21 ya. Ini diatur di pasal 76 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Nah, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Jadi pasal 77. Jadi terdakwa wajib membuktikan ya bahwa itu bukan merupakan hasil tindak pidana, harta kekayaan yang dimilikinya. Ya. Nah, penyitaan tambahan dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut. Ini diatur di pasal 81. Jadi perlindungan bagi pihak pelapor, terlapor ya, dan saksi. Ini diatur di pasal 83 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Di pejabat dan pegawai PPATK, penyidik penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor ya. Di pasal 16-nya, pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi jangan diumbar-umbar ya, ini rahasia ya. Oke, ada namanya pemblokiran ya. Paling lama 30 hari kerja. Jadi pemerintah kepada pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang berwenang memerintahkan ya penyidik untuk umum dan atau hakim ya. Kemudian ada permintaan keterangan oleh penegak hukum ya. Jadi penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan ya. Yang tadi saya sudah bacakan ya, tersangka atau terdakwa ya. Tidak diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Jadi ini kerjasama dengan pihak bank juga ya, Bapak Ibu. Oke, ada tata cara permintaan keterangan. Permintaan keterangan harus disertai dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Kemudian surat penunjukan sebagai penuntut umum atau surat penetapan majelis hakim. Ini diatur di pasal 72 ayat 4 Undang-Undang TPPU. Jadi surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh Kapolri atau Kapolda, pimpinan instansi, lembaga atau komisi, jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi, ya, hakim ketua majelis yang memeriksa perkara. Jadi diatur di pasal 72 ayat 5 Undang-Undang TPPU. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, sukses dan bahagia. Saya mohon doanya. Saya baru berbela-sungkawa atas meninggalnya ibunda saya. Saya mohon Bapak Ibu mendoakan orang tua saya agar selalu khotimah dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa kubur, masuk ke surganya tanpa hisab ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.